Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah. Saat malam hari ini kami berterima kasih, kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Engkau masih berikan kepada kami. Karena ada begitu banyak orang yang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk membaca dan mendengarkan firman Allah. Kalau kami masih ada sampai saat malam hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, saat malam hari ini firman Allah yang akan kami baca dan kami dengar, ini boleh menjadi jawaban di dalam kehidupan kami, boleh meneguhkan iman kami, boleh memberi harapan bagi kami. Dan firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Allah. Sekali lagi urapi kami semua yang mendengar. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berserah penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, saat malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang berjudul kualitas yang teruji. Yang saya ambil di dalam firman Allah terdapat di dalam 1 Korintus 4 mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, sekali lagi judul renungan firman Allah saat malam hari ini adalah kualitas yang teruji. Sebagaimana barangnya dikatakan berkualitas, tidak cukup ditentukan oleh kemasan yang indah. Kenapa saudara yang kekasih dalam kasih Kristus? Karena seringkali kemasan yang indah itu justru akan menipu kita, karena di dalam daripada barang itu adalah tidak seperti yang diharapkan. Tampaknya saja dari luar indah dan baik, tetapi mutunya tidak baik ataupun buruk. Sebuah benda juga dapat dikatakan berkualitas jika barang itu benar-benar telah teruji, baik itu dalam berbagai hal, baik itu musim panas, di musim hujan. Barang itu akan dikatakan tetap berkualitas apabila memang dia sudah melalui berbagai macam ujian dan menunjukkan performa yang baik dan awet. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, berbicara mengenai sebuah kualitas kehidupan kekristenan seharusnya adalah sebuah kualitas yang baik. Artinya bukanlah sebuah kemasan ataupun label yang kelihatan ataupun nampak bagus dan indah, tetapi tanpa kualitas yang baik. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, baru dapat dikatakan hidup kita berkualitas
iman kita berkualitas jika kita dapat bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Sifat kita, karakter kita, kualitas iman kita akan mampu terjaga baik dan tidak banyak mengalami perubahan sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit ataupun berbeda-beda. Nah, saudara, sebagai contoh situasi dan kondisi yang dapat merubah kualitas iman ataupun kehidupan kita, yang pertama sebagai contoh, saudara, ya, kondisi itu, nah, pada waktu kita dipuji, ada begitu banyak orang yang berubah. Ada begitu banyak orang yang hidupnya berubah ketika banyak mengalami ataupun banyak dipuji oleh orang. Ketika dia dapat melakukan sesuatu mungkin yang sangat sulit, tetapi ketika dia dapat melewati itu, dia mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian hal yang berikutnya, ketika dia dihormati, ada begitu banyak juga orang yang berubah ketika dia dihormati. Mungkin ketika dia naik pangkat, punya kedudukan yang lebih tinggi lagi. Mungkin juga ketika gajinya sudah naik sekian persen. Atau mungkin dia diangkat menjadi seorang pemimpin yang menurut mungkin prosedurnya tidak seperti yang seharusnya, tetapi dia diangkat dengan begitu saja dan dia menduduki posisi yang baik. Dia dipuji, dia dihormati oleh orang lain. Nah, ada begitu banyak orang yang berubah karena dipuji, karena dihormati. Kemudian contoh yang lain lagi, saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, ketika diberkati. Ada begitu banyak orang yang berubah ketika dia diberkati oleh Tuhan. Dan ada begitu banyak juga orang yang berubah, yang tadinya kualitas imannya kepada Tuhan, ketika dia diberkati secara luar biasa, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Yang tadinya dia rajin ke gereja, yang tadinya dia rajin berdoa, yang tadinya dia rajin berpuasa, yang tadinya dia setia kepada Tuhan, tetapi ketika dia diberkati oleh Tuhan, maka dia berubah 180 derajat. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, mari kita meminta kepada Tuhan agar supaya saya dan saudara tetap dalam kerendahan hati. Mungkin kita dihormati, mungkin kita dipuji, bahkan mungkin kita diberkati oleh Tuhan, tetapi biarlah kita tidak berubah, biarlah kita tetap dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Kita tetap taat melakukan kebenaran firman Allah, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam firman Allah, yaitu di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-12 berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, apakah engkau dipuji? Apakah engkau dihormati? Apakah engkau diberkati? Apakah engkau sukses saat ini? Jangan pernah berubah, tetapi biarlah pertahankan kualitas imanmu, pertahankanlah kualitas hidupmu, dan di situ orang lain akan melihat bahwa engkau benar-benar adalah anak Tuhan yang benar-benar tahan uji. Engkau adalah anak Tuhan, orang percaya yang benar-benar dapat melakukan kebenaran firman Allah. Kemudian hal yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam kasih Kristus, ya. Yang kedua adalah tidak mengeraskan hati dan tetap lembut hati ketika menerima teguran. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, sebagai anak-anak Tuhan,
Sebenarnya kita harus berterima kasih kepada siapapun yang menegur saya dan saudara. Sebenarnya kita harus bersyukur kepada siapapun yang menegur kita, asalkan itu untuk menunjukkan kesalahan kita, agar supaya saya dan saudara yang tadinya akan menuju kepada kesalahan, tetapi karena kita ditegur, karena kita dinasehati, maka kita akan berbalik kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, ada begitu banyak orang yang tidak mau menerima teguran. Ada begitu banyak orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka lebih tahu. Karena mereka merasakan bahwa mereka lebih pintar. Ada begitu banyak orang yang tidak mau menerima teguran ataupun nasihat karena mereka merasa bahwa mereka yang lebih berpengalaman. Bahkan ada yang tidak mau menerima nasihat ataupun teguran karena mereka merasakan bahwa mereka lebih berkedudukan tinggi. Bagi anak-anak Tuhan, biarlah hal ini tidak menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mendengar nasihat dan teguran orang lain. Selagi kita masih bisa mendengar, baiklah kita pakai telinga kita untuk mendengar siapapun dia yang menegur dan yang memberikan nasihat kepada saya dan saudara. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang bertobat karena ditegur. Ada begitu banyak orang yang berbalik karena mereka dinasehati oleh orang lain. Itulah sebabnya patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih kepada orang lain yang sudah menegur saya dan saudara, yang sudah memberikan nasihat kepada saya dan saudara. Dan ketika saya dan saudara dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, mau menerima nasihat dan teguran orang lain, di situ akan menunjukkan bagaimana kualitas hidup kita yang mau mendengar dan yang mau menghargai apa yang dikatakan oleh orang lain. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, kemudian hal yang ketiga saudara ya, tidak menjadi putus asa dan tidak sakit hati saat dihina ataupun saat difitnah. Nah saudara, ini banyak kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita sebagai anak Tuhan ya, melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi ada begitu banyak orang yang menghina saya dan saudara. Bahkan ada begitu banyak orang yang memusuhi saya dan saudara. Ada begitu banyak orang yang memfitnah saya dan saudara, padahal tidak seperti itu. Nah saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, itulah sebabnya saya baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Sampai pada saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, sekali lagi, walaupun mungkin dalam hidup kita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, ada begitu banyak kali kita difitnah, ada begitu banyak kali kita dihina, yang seringkali membuat hati kita ini sakit, yang membuat hati ini tidak terima. Tetapi saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, kalau kita melihat bagaimana apa yang Yesus pernah alami, dia bukan saja dihina, dia bukan saja diolok dan disindir, tetapi dia mengalami aniaya. Apa yang dilakukan kepada Yesus itu menjadi contoh dan teladan bagi saya dan saudara. Dan hal-hal itu, kita difitnah, kita dihina, itu tidak membuat iman saya dan saudara, itu tidak membuat hidup saya dan saudara berubah. Itu tidak membuat saya dan saudara untuk undur dari pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi justru dengan hal-hal ini,
kita justru akan menunjukkan bahwa saya dan saudara sebagai anak Tuhan, walaupun dihina, walaupun difitnah, walaupun diperlakukan dengan apapun juga, kita tetap mau berkata bahwa Tuhan melihat dari tempat yang tinggi apa yang saya dan saudara alami. Dan sekali lagi saya mau katakan, ketika kita mampu bertahan, ketika kita mampu menghadapi segala sesuatu seperti apa yang saya sudah katakan di dalam poin ini, maka itu juga akan menunjukkan bagaimana kualitas iman dan kualitas hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, ya, jarang sekali kita menemui seorang yang berani mengajak orang lain untuk mengikuti teladannya. Tetapi Rasul Paulus memiliki dasar dan pengalaman yang cukup dan benar-benar berkualitas, sehingga Rasul Paulus berani mengajak kepada jemaat untuk mengikuti teladannya. Kesaksian hidupnya sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kekristenan bukanlah sebuah label, ya, tetapi itu merupakan kenyataan hidup yang dialami oleh Paulus. Nah, demikian juga dengan saya dan saudara. Biarlah apa yang sedang kita alami saat ini, mungkin orang lain khawatir, mungkin orang lain takut. Sekali lagi saya mau katakan, mungkin ya virus corona yang saat ini ya sedang terjadi di mana-mana, memakan korban, ya, ada begitu banyak. Dan sudah hampir semua negara mengalami ini. Itu tidak membuat saya dan saudara berkata kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Itu tidak membuat saya dan saudara meragukan kemahakuasaan Allah. Itu tidak membuat saya dan saudara meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi mari biarlah justru iman kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Biarlah pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, agar supaya kita dapat melalui semuanya. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, kita juga dapat melihat bagaimana satu contoh, yaitu kesabaran Paulus dalam menanggung penderitaan, dalam menanggung kesesakan dan kesukaran. Ada ayat-ayat yang akan saya baca, saudara, ya, yaitu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan. Kemudian saudara, ada ayat juga dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, kalau kita melihat, ya, ada begitu banyak daftar penderitaan, daftar kesesakan, ya, daftar kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi, semua apa yang dia alami tidak membuat Rasul Paulus mundur dari pelayanannya, tidak membuat dia undur dari apa yang sudah dia jalani selama ini. Tetapi justru, saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, dia tetap memandang satu pribadi yang sanggup memberikan kekuatan kepada dia walaupun di tengah-tengah kesulitan. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, ya, Paulus tetap rendah hati.
ketika orang-orang memuji pelayanannya. Paulus tetap rendah hati ketika dia dipuji oleh orang-orang yang mungkin, orang-orang yang lebih besar daripada dia. Tetapi sekali lagi itu tidak membuat dia berubah, tetapi dia tetap hidup dalam kerendahan hati. Saudara, kualitas iman Paulus bertumbuh dalam setiap kondisi, baik ataupun buruk. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kalau kita melihat bagaimana daftar kesukaran, daftar kesesakan, daftar penderitaan yang dialami oleh Paulus, saudara kekasih dalam kasih Kristus, dia mampu bertahan, dia mampu melewati itu bukan karena kuat dan gagah Paulus, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, karena Paulus berserah secara penuh kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, Paulus selalu memiliki hati yang murni, yang menyebabkan Tuhan selalu menyertai dia dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Itulah yang menguji dia, maka kualitas hidupnya benar-benar teruji. Ketika kehidupannya benar-benar teruji, maka disitulah nampak dan kelihatan bahwa Paulus tidak pernah berubah komitmennya untuk melayani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, hanya ketika kita membangun kemurnian hati dalam kekristenan, maka janji kekuatan dan penyertaan Tuhan akan memampukan kita bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita selalu berkata kepada Tuhan, peganglah tanganku, karena aku tidak pernah mampu menghadapi berbagai hal yang ada di hadapan kita. Saudara, saya tidak panjang lebar dalam renungan firman Allah, tetapi biarlah firman Allah yang singkat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah. Sampai saat malam hari ini Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam kehidupan kami, agar supaya kami tidak pernah takut, agar supaya kami tidak pernah khawatir, agar supaya kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang mundur dari Engkau, karena ada begitu banyak orang yang sudah jauh dari Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, melalui kebenaran firman Allah saat malam hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Firman Allah adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah. Apapun yang kami akan hadapi di hari-hari yang akan datang, kami tahu ada satu pribadi yang sanggup menolong kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati semua jemaat Narwastu, Engkau memberkati semua pendengar di mana saja mereka berada. Kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.